Shalom, perkenalkan saya Cici Ritonga. Di sini saya akan bercerita tentang rasa kagum saya akan pilihan Tuhan ketika awal masuk kuliah. Seringkali ketika keinginan kita tidak terwujud, kita menyalahkan diri sendiri, menyalahkan sekeliling, bahkan menyalahkan Tuhan. Bukankah begitu? Saya mengatakan hal ini karena saya sendiri pernah melakukannya. Dulunya, waktu saya duduk di bangku SMA, saya sudah berpikir, nanti tamat dari sini saya akan mengambil jurusan ini dan di universitas ini. Lalu berkaitan dengan keinginan saya tadi, waktu pun berjalan. Rasanya baru kemarin saya duduk di bangku SMA sebagai murid baru, tiba-tiba sudah mau ujian akhir saja. Sembari mengikuti ujian-ujian yang diadakan sekolah waktu itu, informasi-informasi maupun tawaran-tawaran dari universitas tentunya sudah berdatangan. Lalu selesai ujian di sekolah, ujian pelulusan, saya pun mengikuti tes untuk masuk perguruan tinggi negeri sama seperti teman-teman yang lainnya, di mana pada saat pendaftaran untuk mengikuti ujian perguruan tinggi tersebut, tentunya di situ kita sudah mengetahui di mana alamat atau di kota mana kita akan ujian. Lalu setelah saya selesai mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri tersebut, saya memutuskan untuk pergi berlibur sembari menunggu pengumuman. Tidak terasa, tanggal pengumuman yang saya tunggu-tunggu pun tiba. Ternyata saya tidak diterima di universitas yang saya pilih waktu mengikuti ujian. Ditolak rasanya waktu itu memang sangat menyakitkan, bahkan membuat saya menyalahkan sekeliling. Akibat ditolak dari perguruan tinggi yang saya pilih tersebut, mau tidak mau saya harus menganggur hingga menunggu tahun kedua untuk mencoba kembali seleksi yang sama. Kurang lebih setahun lamanya saya menganggur, rasanya memang sangat ngeri ya. Apalagi waktu itu saya melihat teman-teman seangkatan saya sudah pada kuliah di kampus pilihan mereka, tentunya yang ada makin tambah sedih. Lalu tidak terasa sambil sering mengeluh, tahun kedua setelah tamat SMA pun tiba. Tetapi keinginan saya untuk mencoba mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri seperti tahun sebelumnya tidak ada lagi. Karena rasanya nanti kalah lagi seperti itu. Lalu Tuhan mendatangkan orang-orang baik dengan menyarankan saya untuk kuliah di kampus saya yang sekarang. Awalnya memang saya tidak mau karena terasa berbeda dengan teman-teman saya yang berada di kota. Tetapi selain orang-orang baik tersebut, ada juga orang tua saya yang cukup berusaha untuk meyakinkan dengan mengatakan bahwa dimanapun kuliah akan bagus, apalagi nanti kalau kau kuliah di sini, uang kuliahnya tidak terlalu memberatkan kita, kata orang tua saya waktu itu. Dengan waktu yang cukup lama berpikir, akhirnya saya pun menuruti. Awal mendaftar, ujian hingga menjadi mahasiswa, banyak sekali orang-orang baik yang diutus Tuhan untuk membantu saya dalam mengikuti dan menyelesaikan proses-proses atau syarat-syarat yang diadakan oleh kampus untuk menjadi seorang mahasiswa baru. Setelah saya mengikuti beberapa prosedur yang diadakan oleh kampus atau persyaratan untuk seorang mahasiswa baru, baik itu dari pendaftaran hingga ujian, saya pun resmi diterima menjadi mahasiswa. Meskipun banyak orang-orang yang cukup baik dan membantu saya waktu itu, terkadang saya masih sering mengeluh. Mengeluh karena kembali lagi saya melihat teman-teman saya juga pengen seperti mereka kuliah di kota seperti itu. Tetapi setelah beberapa bulan saya duduk di bangku kuliah, saya bertemu teman baru, saya bertemu dosen, saya belajar dengan teman-teman yang lebih banyak dan juga memiliki pengalaman baru, membuat saya menyadari dan belajar bersyukur. Dengan belajar bersyukur, saya menjadi percaya bahwa saya kuliah di kampus saya yang sekarang adalah kehendak Tuhan. Hingga sekarang saya bersyukur ditempatkan di sini. Dengan belajar mensyukuri pilihan Tuhan yang telah terjadi dalam hidup saya, maka hingga saat ini saya menyadari bahwa tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan saya. Baik dalam menjalani perkuliahan, tentunya akan ada tantangan yang saya hadapi. Tetapi saya yakin Tuhan selalu menyediakan dan memberikan solusi terbaik untuk saya dalam menghadapi tantangan tersebut. Saya juga menyadari bahwa kegagalan yang telah saya alami pun dulunya bukan berarti akhir dari perjuangan saya. Tetapi mungkin Tuhan menginginkan saya berjuang di tempat yang berbeda, tempat yang menurutnya baik dan cocok untuk saya. Hingga saat ini pun saya masih sangat mengagumi berkat Tuhan. Saya juga meyakini bahwa saya memiliki masa depan yang indah yang telah disediakan oleh Tuhan. Jadi, ketika keinginan kita belum terwujud, bukan berarti Tuhan itu tidak adil, melainkan
Tuhan memiliki pilihan yang paling terbaik untuk hidup kita. Demikian cerita dari saya. Terima kasih.